anggur sedang bernyanyi, di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur di pagi ini masih bisa menyapa semua saudara. Shalom, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur dalam istirahat malam kita Tuhan masih menjaga dan menyertai. Begitupun di pagi hari ini kita dibangunkan tanpa kurang dari satu apapun juga. Sebelum kembali ke dalam aktivitas kita rindu untuk bersama-sama dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Kita memohon Roh Kudus-Nya untuk dapat menolong kita mengerti dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau tetap memberikan bagi kami segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu pada hari ini pun menguatkan kami menjalani aktivitas, dan kiranya kuasa Roh Kudus memberikan pengertian dan kekuatan untuk dapat melakukannya hari lepas hari. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita pernah mengalami atau memiliki keinginan dan harapan. Bahkan hari lepas hari kita selalu berusaha merencanakan apa yang ingin kita lakukan, merencanakan apa yang kiranya dapat kita kerjakan agar segala harapan dan cita-cita dapat diperoleh. Namun, ada kalanya apa yang kita harapkan itu datang tidak seperti yang kita mau. Mungkin itu caranya, mungkin waktunya kurang pas menurut kita. Mungkin juga hasilnya jauh dari apa yang kita bayangkan. Sehingga sering sekali kita merasa kecewa, kita patah hati, kita bersedih, kita juga hampir-hampir tidak memiliki semangat untuk melihat masih adanya kebaikan dari apa yang terjadi. Hilanglah pengharapan kita. Melalui surat Roma ini, kita diberikan kembali kekuatan dan ketetapan hati sama seperti Paulus yang ingin membagikan pengertian untuk menetapkan hati bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu yang sedang mengalami penderitaan karena imannya. Yang karena penganiayaan dan kesusahan yang dahsyat, mereka mungkin saja menjadi ragu, luntur keyakinan dan pengharapannya dalam mengikut Kristus. Paulus sendiri mengalami penderitaan dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Tapi melalui surat ini, Paulus ingin berbagi kekuatan bagi para pembaca, agar dapat mengerti bahwa penderitaan yang kini dialami tidak akan membuat Allah ingkar janji akan keselamatan yang telah dijanjikannya. Kepada orang-orang yang mau menanggung penderitaan dan setia dalam mengikut Kristus, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi yang mau melakukan panggilan di dalam rencana Tuhan. Dalam hal inilah kita dapat mengerti bahwa penderitaan bukan hal yang perlu dihindari, bukan hal yang perlu membuat kita lari dari kenyataan. Tetapi marilah kita menghadapinya dengan tetap menjalankan kebenaran Tuhan. Inilah yang membuat orang Kristen dapat tetap bertahan dan memiliki kemampuan untuk melalui setiap konflik. Kita dimampukan untuk bertahan karena Roh Kudus diberikan kepada kita dan menetapkan hati kita dalam berpengharapan. Di dalam tulisannya pun Paulus pernah mengungkapkan Roma 5 ayat 3-5 bahwa Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, sehingga penderitaan yang kita jalani akan membuat kita tetap bertekun. Dan kalau ketekunan bertumbuh, kita akan menghasilkan tahan uji dan dapat membuahkan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu semua berasal dari Allah, sumber kebaikan itu. Namun pada nats ini yang tadi dimaksudkan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, tentu saja tidak termasuk
dosa dan pelanggaran kita. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dosa dengan mengatakan bahwa Allah pun mendatangkan kebaikan daripada dosa itu. Sehingga yang dimaksud dalam nats ini, kita anak-anak Tuhan hidup dalam pengharapan bahwa kebaikan akan Tuhan berikan jika kita mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, aniaya, penderitaan sekalipun yang mungkin saja kita alami saat kita melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Namun, pada cara dan waktunya Tuhan kita percaya, kita akan beroleh damai sejahtera dan dapat merasakan betul-betul bahwa Tuhan memberikan pertolongan bahkan keselamatan kepada kita. Segala hal yang menghasilkan kebaikan itu berasal dari Tuhan dan kita akan merasakannya saat kita mau setia dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Allah itu artinya kita mau mengikut setiap rencana dan perintah Allah tanpa paksaan, tanpa sungut-sungut, dan tanpa pertimbangan yang egois. Artinya kita ikut Tuhan itu bukan hanya mencari keuntungan, kehormatan bagi diri kita sendiri. Tapi bagi orang percaya yang tahu bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita pun harus mengasihi Allah, maka kita akan dengan rindu menjalankan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh mengucap syukur dan bersuka cita. Kita percaya bahwa setiap hal yang kita jalani di dalam kehidupan, sekalipun tidak terlepas dari penderitaan, tapi itu adalah bagian rencana Tuhan yang baik sekali bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adanya pandemi COVID-19 ini pun dapat dikategorikan sebagai penderitaan bagi kita, bahkan bagi dunia ini. Karena sesuatu yang biasa kita lakukan, sudah tidak lagi kita dapat lakukan seperti biasanya. Banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran kita. Mungkin kedukaan pun lahir dari situasi kita yang saat ini harus dijalani. Namun kita percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa masih ada kebaikan yang Tuhan berikan dan pengharapan yang Tuhan siapkan. Sekalipun ini berat untuk kita jalani, berat untuk kita terima. Tapi kita masih bersyukur Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, Tuhan memberikan semangat walaupun kita harus mengubah zona nyaman kita, bekerja, belajar, beribadah, masih di rumah, dan walaupun segala sesuatu dibatasi, tapi cara pandang kita diperbaharui. Sehingga sekalipun itu semua harus terjadi, ada damai sejahtera untuk dapat menikmatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Ingatlah, tidak ada kesulitan apapun yang dapat menjauhkan kita dari kasih dan pengharapan kepada pertolongan Tuhan. Karena kita telah dipanggil sesuai dengan rencananya, dan rencana Allah itu selalu baik. Marilah kita tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu mengasihi Allah dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita, apapun itu keadaannya. Karena kita pun percaya Allah mengerjakan bagiannya, yaitu turut memberikan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah belanja ke pajak Peringgan. Walaupun hidupmu sedang penuh beban, percayalah Tuhan kan datangkan kebaikan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena di dalam situasi suka maupun duka, kami selalu diberikan kekuatan. Rencana Tuhan yang baik dapat kami mengerti dan kami nikmati di dalam seluruh ucapan syukur kami. Pada hari lepas hari, beberapa waktu belakangan ini, banyak hal yang berubah dari kehidupan kami, bahkan kebiasaan di tengah dunia ini. Tapi kami percaya segala rencana Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan semua hal yang terjadi bagi kami di dalam dunia ini tidak akan terlepas dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami juga ingin bersyafaat, kami berdoa untuk para pemerintah yang boleh tetap bekerja,
memberikan keputusan-keputusan, kiranya segala sesuatu yang mereka tetapkan adalah baik bagi seluruh warga yang taat. Kami juga belajar Tuhan sebagai warga negara mau taat, mau tetap berdoa, mendukung apapun yang baik untuk kepentingan kami bersama, dan kiranya kami pun boleh belajar taat menjalankan firman-Mu dalam ketaatan kami akan segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan itu pun kami percaya memberikan kebaikan. Pada hari ini kami pun tidak henti-hentinya berdoa pada setiap orang yang mau merela hati, mengorbankan kepentingannya untuk memberikan pelayanan, itu para medis yang bekerja dimanapun mereka berada, orang-orang yang menolong kami untuk tetap memberikan pengajaran-pengajaran dan pengertian tentang situasi yang sedang terjadi ini. Dan kami pun tidak lupa tetap berdoa agar kiranya vaksin dapat ditemukan sehingga situasi pandemi ini pun dapat bisa kami lalui bersama-sama, dan kami pun mengerti bagaimana situasi ini tidak akan terus mendukakan hati kami, tapi membangkitkan semangat yang baru. Kami berdoa untuk gugus tugas COVID-19 yang bekerja di tengah-tengah gereja dimanapun berada, secara khusus di gereja kami GBKP, di tingkat moderamen, di tingkat klasis, di tingkat runggun-runggun, supaya kami pun boleh berjibaku, bekerja bersama-sama, membagi ide-ide dan kreativitas kami untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi seluruh jemaat gereja. Juga kami bisa bersama-sama memberikan hal-hal yang membawa damai sejahtera, sehingga kami pun menjalankan segala sesuatu yang telah diaturkan pemerintah, diaturkan gereja pun kami ikuti dengan tidak bersungut-sungut, tapi kami percaya Tuhan bekerja di atas seluruh hal yang kami lalui ini. Kami berdoa Tuhan, berikan kesehatan bagi para pemimpin gereja kami. Kami berdoa sehingga Engkau masih memberikan seluruh kesehatan dan sukacita bagi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Kami tutup bungkus pengharapan kami di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.